Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kita tetap bersama dalam mata kuliah Statistika Peternakan. Kita telah membahas tentang berbagai cara penyajian data menggunakan grafik atau diagram. Sekarang mari kita tambah pengetahuan lagi dengan mempelajari cara lain untuk menyajikan data, yaitu menggunakan tabel. Bila Anda diperlihatkan gambar tabel, tentu Anda sudah mengenalnya. Anda bisa dengan cepat menyebutkan bahwa itu adalah tabel. Bahkan mungkin Anda sudah tahu nama jenis tabelnya dan tidak tertukar dengan grafik. Tapi apakah Anda sudah paham apa fungsinya, kapan penggunaannya, dan lain-lain? Kita coba pelajari ya. Tabel bisa diartikan sebagai daftar yang berisi rangkuman dari sejumlah data atau bilangan atau kata-kata yang disusun dalam urutan tertentu, yaitu dalam kolom dan baris yang memiliki garis pembatas. Fungsi tabel adalah untuk memberikan ikhtisar atau rangkuman berupa angka yang tersusun rapi sehingga pembaca mudah mengerti dibandingkan kalau disampaikan dalam bentuk teks kalimat. Tabel memuat informasi berupa data cross-section atau data time series dan bisa juga mengenai perubahan yang terjadi pada suatu data, entah itu kenaikan ataupun penurunan. Informasi yang disajikan menggunakan tabel akan lebih rinci dibandingkan menggunakan grafik. Tabel harus bisa menjelaskan dirinya sendiri tanpa harus dibantu oleh teks. Hal inilah yang mendasari bahwa informasi yang sudah disampaikan dalam sebuah tabel atau gambar tidak perlu diulang dalam bentuk teks. Penyajian data menggunakan tabel biasa dibedakan dalam tabel baris kolom dan tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel baris kolom bisa dibedakan kembali berdasarkan jumlah karakteristiknya menjadi 3 jenis tabel, yaitu tabel satu arah atau one way ANOVA, tabel 2 arah atau two way ANOVA, dan tabel 3 arah atau three way ANOVA. Tabel 3 arah itu juga disebut tabel kontingensi. Tabel kontingensi tabel 2 arah dan 3 arah disebut juga tabel kontingensi. Tabel kontingensi sebenarnya juga merupakan bagian dari tabel baris dan kolom. Namun tabel kontingensi memiliki ciri khusus, yaitu menyajikan data yang terdiri dari 2 faktor atau 2 variabel ya. Faktor yang satu terdiri dari B kategori dan lainnya terdiri dari K kategori, sehingga dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K, dengan B-nya adalah baris dan K adalah kolom. Jadi, tabel kontingensi pada dasarnya adalah sebuah format tampilan yang digunakan untuk menganalisis dan merekam hubungan antara 2 atau lebih faktor atau variabel atau kategori. Pada tabel kontingensi, satu unsur dengan unsur lainnya memiliki kesesuaian atau keterkaitan atau pengaruh. Sedangkan untuk tabel distribusi frekuensi akan dijelaskan secara detail nanti ya. Selanjutnya kita mengenali berbagai jenis tabel supaya Anda tidak tertukar-tukar. Sebelumnya harap diingat bahwa baris adalah yang memanjang ke arah kanan, sedangkan kolom adalah yang memanjang dari atas ke bawah ya. Dan setiap kotak yang berisi data ini, setiap kotak namanya sel. Prinsip posisi baris dan kolom digunakan untuk tabel satu arah.
Oh ya, jangan lupa, bila menuliskan judul tabel harus di bagian atas tabel. Sedangkan pada grafik atau gambar, judulnya ditulis di bagian bawah gambar. Nggak boleh lupa atau tertukar ya. Kita mulai dengan mengenali jenis tabel satu arah atau yang disebut juga tadi apa? One way ANOVA. Tabel satu arah atau one way ANOVA adalah jenis tabel yang menyajikan keterangan tentang satu hal saja atau satu karakteristik saja atau satu kategori saja. Misalnya, frekuensi, jumlah, kadar, ukuran, atau hal lain yang biasanya dinyatakan dalam angka. Jenis tabel ini merupakan jenis tabel yang paling sederhana dan mudah untuk dibuat. Contoh kasusnya adalah misalnya hasil penelitian yang ingin disajikan adalah banyaknya produksi kedelai misalnya. Banyaknya produksi kedelai berdasarkan varietas. Dengan mudah kita bisa melihat varietas kedelai yang mana yang menghasilkan produksi tertinggi. Kita lihat di sini, Orba, varietas kedelai Orba. Atau misalnya kita ingin melaporkan jumlah inventaris peralatan kelas seperti ini, maka kita dengan mudah melihat jumlah dari tiap itemnya. Mana barang yang paling banyak, mana barang yang ini yang paling banyak kursi, dan yang paling sedikit adalah papan tulis. Ini menggunakan tabel satu arah atau one way ANOVA. Selanjutnya kita mengenali tabel kontingensi yang merupakan tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya observasi atau frekuensi yang lebih dari satu. Jadi bisa 2 atau 3. Ya. Prinsip pada tabel kontingensi hampir mirip dengan tabel baris kolom. Namun, coba perhatikan ada perbedaan antara tabel kontingensi dengan tabel baris kolom. Coba diperhatikan. Bisa menemukan perbedaannya? Ada perbedaan antara tabel baris kolom dengan tabel kontingensi? Ya. Pada tabel kontingensi ada sel untuk jumlah, baik jumlah untuk kolom dan jumlah untuk baris. Ya, kita lanjutkan mengenali jenis tabel dua arah atau yang dikenali juga dengan istilah two-way ANOVA atau juga bisa diistilahkan dengan tabel kontingensi dua arah. Ini. Prinsipnya, tabel kontingensi dua arah menunjukkan hubungan antara dua hal atau dua karakteristik atau dua kategori yang berbeda. Selain itu, tabel kontingensi dua arah dapat digunakan untuk menguji apakah kedua variabel tersebut independen. Sebagai patokan untuk memahami, coba perhatikan tabel berikut. Terlihat ada dua kategori data yang ingin diperlihatkan hubungannya, yaitu data A dan data C. Pada kelompok data A dapat dibedakan jadi dua kelompok, yaitu kelompok B1 dan kelompok B2. Dan pada data C bisa dibedakan menjadi kelompok data D1 dan data D2. Ini contoh dari tabel kontingensi dua arah. Saya perlihatkan contoh kasus. Misal Anda ingin menyajikan ada 6 orang data siswa. Misalnya Ani siswa SD, Budi siswa SMA, Cumi siswa SMP, Dani siswa SD, Eni siswa SMA, dan Fani siswa SMA. Dengan jenis kelaminnya masing-masing. Kira-kira bagaimana cara menuliskan datanya dalam bentuk tabel? Apakah Anda akan menuliskannya seperti yang terlihat pada tabel ini? Apakah sudah benar cara menuliskan tabelnya seperti ini? Memang tidak salah.
Tapi bila menggunakan tabel dengan tampilan seperti ini, lalu Anda ditanya berapa orang siswa SMP yang berjenis kelamin pria, tentu Anda perlu waktu beberapa detik, lihat tabelnya dulu, diperhatikan, baru bisa menjawab. Bagaimana bila datanya lebih banyak dan lebih beragam? Sekarang pertanyaannya, apakah ada cara lain untuk menyajikan data agar lebih mudah dimengerti? Jawabannya adalah menggunakan tabel kontingensi dua arah seperti yang terlihat pada gambar berikut. Jadi sekarang kalau disajikan dengan seperti ini, mungkin hanya dengan 1 detik Anda sudah bisa menjawab dengan benar dan mudah pertanyaan tadi. Berapa orang siswa SMP yang berjenis kelamin pria? Tidak ada, gitu ya. Atau misalnya saya tanya, sekarang berapa total jumlah siswa SMA? Set 3. Bagaimana? Hanya perlu 1-2 detik. Ya, bisa dimengerti ya fungsi dari tabel kontingensi dua arah. Kita lanjutkan. Dengan menggunakan tabel kontingensi, kita bisa menyajikan data banyaknya murid sekolah, misalnya berdasarkan jenjang pendidikan dengan jenis kelamin, atau hubungan jumlah karyawan berdasarkan jenjang pendidikan, dengan unit kerjanya misalnya, atau kita bisa mengetahui dengan mudah jumlah produk kedelai berdasarkan varietas kedelai dan daerah penanamannya. Benar atau tidak? Sekarang kita coba. Silakan Anda jawab. Ikut ya, ikut berinteraksi ya. Berapa jumlah, lihat ini ya, lihat tabel di sini. Berapa jumlah murid SMA yang berjenis kelamin perempuan? SMA perempuan 1256. Hanya 1 detik. Coba lagi. Berapa total siswa SMA? Nah, benar? 2715. Oke, kita coba lagi. Kita pakai data ini sekarang. Jenjang pendidikan tertinggi dari karyawan pada unit kerja C. Yang mana? Jenjang pendidikan tertinggi pada unit C. Ini 5 orang. Oke, kita coba lagi. Berapa jumlah total lulusan sarjana pada seluruh unit kerja? Yang mana? Sarjana 25. Ya, sarjana, tidak termasuk pasca sarjana. Jadi beda ya, sarjana dan pasca sarjana. Itu fungsi dari kita membuat tabel dua arah, tidak seperti yang tadi yang masih sangat sederhana yang pertama tadi ya. Sekarang kita coba pada kasus penelitian. Misalnya, jenis pakan yang mana yang lebih efisien untuk meningkatkan pertambahan berat badan sapi potong? Misalnya itu penelitiannya. Kita coba diskusikan ya. Katakanlah Anda mencobakan 2 jenis pakan pada 300 ekor sapi potong. Masing-masing jenis pakan diberikan pada 150 ekor sapi potong. Setelah pemberian pakan selama 1 bulan, lalu dilakukan pengecekan atau penimbangan supaya kita bisa tahu pertambahan berat badan sapi potongnya. Dan datanya disusun dalam tabel kontingensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberi pakan rumput, terdapat 100 ekor sapi yang memperlihatkan pertambahan berat badannya sebanyak 1 kg, 100 ekor. Oke. Dan terdapat 50 ekor yang pertambahan badannya hanya setengah kilogram. Tapi kalau diberi pakan konsentrat, ternyata ada 80 ekor sapi yang pertambahan berat badannya 1 kg. Dan ada 70 ekor sapi yang pertambahannya setengah kilogram.
Jadi dengan mudah disimpulkan bahwa pakan konsentrat itu lebih efektif untuk meningkatkan pertambahan berat badan sapi potong. Itu contoh nyata kalau Anda mau pakai tabel kontingensi 2 arah dalam menyajikan data penelitian Anda. Oke? Sekarang kita pindah ke tabel 3 arah. Tabel 3 arah adalah tabel yang menyajikan hubungan antara 3 karakteristik sekaligus, seperti tabel yang berisi data penduduk berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, umur, misalnya. Atau tabel yang berisi data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, agama, asal daerah. Bisa. Atau misalnya Anda mau menyajikan data peternak berdasarkan jumlah kepemilikan ternaknya, jenis ternaknya, dan umur ternaknya misalnya. Jadi gunakanlah jenis tabel 3 arah. Ya. Di sini ada contoh, misalnya Anda mau menyajikan data jumlah ternak berdasarkan daerah dan waktu pengamatan. Ini jumlah ternaknya berdasarkan daerahnya desa A dan desa B, waktu pengamatannya 2, ada Januari dan Februari, ini jenis ternaknya, gitu ya. Jadi cara membacanya adalah ayam yang bisa diukur di desa A pada bulan Januari ada 500 ekor, gitu ya. Kemudian kambing yang terdata pada desa B di bulan Februari ada 213 ekor. Kuda yang berada di desa A dan dideteksi pada bulan Februari ada 65 ekor. Seperti itu. Jadi Anda tidak perlu bercerita secara deskripsi yang panjang lebar, dengan hanya menampilkan satu tabel yang sangat ringkas sudah bisa bercerita banyak. Oke. Berikutnya adalah beberapa contoh dari tabel 3 arah. Coba Anda masing-masing mendeskripsikan arti dari tiap tabel. Ayo, jangan malas berlatih dan mencoba. Silakan, coba Anda menyimulasikan. Silakan, saya beri waktu. Ya. Oke. Sudah? Bisa? Bisa. Sudah ya, tiga-tiganya dicoba ya. Oke, kalau sudah dicoba, sekarang saya tes. Nah, ini tabel 1 arah, 2 arah, atau 3 arah. Saya tidak akan berikan jawabannya, tapi Anda jawab, dan nanti kalau ternyata masih salah, lihat slide sebelumnya tadi. Nomor 2, ini tabel 1, 2, atau 3 arah. Nah, oke. 1 arah, 2 arah, atau 3 arah? Masih penasaran? Saya berikan lagi 1. Ini tabel berapa arah? Nah, ya. Oke, siapa benar semua? Siapa yang hanya benar 1? Atau ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, kita coba lagi. Ayo, sekarang Anda berusaha menjawab dengan benar. Ini tabel berapa arah? Ayo, berusaha menjawab benar ya. Ingat patokannya. Yang ini tabel berapa arah? Waduh, masih bingung.
masih belum bisa refleks cepat menjawab ya, masih tadi apa gitu ya, berarti masih harus belajar lagi ya. Terakhir kalau begitu, ini tabel berapa arah? Waduh, ini tabel bisa loh campuran tabel 2 sama tabel 3 arah ya. Ini adalah campuran ya. Baik, kita selesai main-mainnya. Sekarang kita kembali lagi kepada materi. Sekarang kita mengenal cara penyajian data dalam bentuk lain, yaitu bentuk tabel distribusi frekuensi. Bila Anda ingin menyajikan data kuantitatif yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori, gunakanlah tabel distribusi frekuensi. Beberapa pengertian distribusi frekuensi adalah: 1. Susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Pengertian yang lain dari tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Ya, tapi hati-hati karena setiap data tidak boleh dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Jadi satu data hanya boleh masuk dalam 1 kategori saja. Ya, harus dipahami juga untuk tujuan apa sih kita menyajikan data dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, supaya peneliti mudah dalam menyajikan data, agar pembaca juga lebih mudah memahami data. Kemudian lebih mudah juga dibaca sebagai informasi dan lebih mudah saat Anda menganalisis atau menghitung data, juga pada saat Anda membuat tabel atau grafik. Misalkan Anda melakukan penelitian tentang berat sapi Bali, dan datanya ditulis dalam bentuk seperti yang ada pada slide. Waduh, datanya banyak sekali. Ya, jadi data berat sapi dari sapi Bali ini masih data acak atau disebut juga ya data mentah. Masih ingat ya data mentah ya? Artinya apa ya? Jadi besarnya hasil pengukuran dalam data mentah itu biasanya sangat bervariasi. Kira-kira bila Anda sekarang diminta untuk mengambil kesimpulan dari data yang ada pada slide, yang masih acak-acakan seperti ini, yang masih data mentah, mudah atau sulit? Bila ditanyakan, saya tanya ya, berapa berat sapi tertinggi dari sapi Bali tersebut? Wah, bingung menjawabnya. Yang mana yang tertinggi? Atau kalau saya tanya lagi, ada pertanyaan misalnya, berapa berat lahir rata-rata dari data ini misalnya? Misalnya ini data berat lahir. Berapa rata-ratanya? Atau katakanlah ini data berat lahir, ada pertanyaan, berapa ekor sapi yang memiliki berat lahir antara 80 sampai 84 kilo misalnya ya. Bukan berat lahir lah, berat sapi misalnya. Antara berat lah pokoknya ya. Berapa ekor sapi yang memiliki berat antara 80 sampai 84 di dalam data ini? Wah, sulit menjawabnya. Berarti supaya mudah dan benar menjawab pertanyaan tadi, maka Anda harus mengolah data mentah ini lebih dahulu. Ya. Jadi data mentah yang tadi, yang acak-acakan tadi, harus disusun dalam 2 daftar frekuensi. Bisa dalam bentuk daftar frekuensi yang tunggal atau dalam daftar frekuensi ganda misalnya ya. Jadi dalam bentuk daftar frekuensi dari data yang sudah dikelompokkan
artinya gitu ya, sudah dikelompokkan dalam kelas sesuai dengan rentangnya. Ini adalah contoh data mentah yang tadi, yang acak-acakan tadi, yang pada slide sebelumnya, yang telah saya susun dalam bentuk daftar frekuensi dari data tunggal. Ini data tunggal, ini juga data tunggal, ya. Bila dibuat tabel seperti ini, kita bisa memperoleh beberapa informasi dari data berat sapi Bali tadi. Misalnya, kita lihat data ini ya. Kita bisa tahu bahwa jumlah sapinya ada 80. Berat sapi Bali yang terkecil ada berapa ekor? 1 ekor. Berat sapi yang terkecilnya berapa? 35. Kalau masih tabel yang acak-acakan tadi bingung ya caranya membaca ya. Sekarang kalau saya tanya, berapa berat yang terberat dari sapi Bali tadi? Oh, 99 kilo. Lalu kita bisa juga tahu bahwa yang sapinya beratnya 70 kilo ada 4 ekor, gitu ya. Atau tidak ada sapi yang beratnya 36 ekor. Atau hanya ada 1 ekor yang beratnya 38 kilo, dan seterusnya. Lebih mudah bukan? Bisa juga sebelumnya Anda menuliskan kolom frekuensi, Anda hitung dulu supaya tidak salah menggunakan turus. Ini namanya turus. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, angka miring 1 gitu ya, dicoret miring, ini namanya turus. Ya. Contohnya pada tabel yang sebelah kanan ini, misalnya siswa yang mendapat nilai ulangan 5 itu ada 3 orang. Jadi ini 1, 2, 3. Begitu ya. Jadi saat Anda menghitung pada data mentah, Anda menuliskan turusnya. Lalu total turus menjadi nilai frekuensi. Bisa dimengerti ya. Sebenarnya sudah umum dan sering Anda lakukan, cuman mungkin nama penamaan langkah kerjanya yang Anda belum kenali. Baik, selanjutnya kita lihat daftar frekuensi data lainnya adalah daftar frekuensi dari data yang sudah dikelompokkan. Ya. Bentuk daftar frekuensi ini lebih sering digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam selang tertentu agar memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai karakteristik data. Jadi yang khas dari tabel ini adalah adanya kelas interval. Ini yang namanya kelas interval dari data yang akan disajikan. Coba Anda perhatikan tabel ini. Anda bisa dengan mudah mengetahui jumlah sapi yang data berat sapinya diukur. Misalnya berapa total sapi semuanya? Oh, 80 ekor. Mudah ya menjawabnya. Sekarang rata-rata berat sapi berapa yang paling sering terlihat pada kelompok sapi yang diteliti? Anda lihat di daftar frekuensi yang paling sering, artinya paling besar nilainya. Ini 24. Oh, berarti pada rentang kelas interval 71 kilo sampai 80 kg itu paling banyak sapinya. Ya. Tapi kekurangan dari data yang dibuat tabel distribusi frekuensi seperti ini adalah kita bisa kehilangan identitas dari data aslinya. Sebagai contoh, kita bisa tahu bahwa ada 2 ekor sapi yang memperlihatkan berat antara 31 sampai 40 kg. Tapi kita tidak tahu persis berapa berat sapi yang sebenarnya. Hanya kita tahu antara 31 sampai 40, ada 2 ekor. Jadi kita tidak tahu yang 2 ekor ini apa beratnya, 31 kah, 32 kah, 37 kah, 39 kg kah, kita tidak tahu. Ya. Nah, berikutnya sebenarnya masih tabel atau daftar distribusi frekuensi dari data yang berkelompok. Tapi apa bedanya dengan yang tabel yang sebelumnya?
bisa dilihat. Ya, pada tabel yang di sini ada kolom untuk menampilkan batas kelas dan ada kolom yang menampilkan nilai kelas atau nilai tengah. Bahkan ada pula istilah lain seperti tepi bawah kelas, tepi atas kelas. Apa sih fungsinya dari kita mengetahui istilah-istilah itu tadi? Saya akan berikan Anda waktu untuk mencari tahu secara mandiri tentang hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kita akhiri dulu video materi tentang tabel ini, dan nanti kita lanjutkan lebih detail lagi tentang tabel distribusi frekuensi dan cara membuatnya pada video selanjutnya. Sekarang Anda sudah tambah banyak pengetahuannya tentang jenis-jenis tabel dan penggunaannya. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk buat kesalahan saat Anda menyajikan data penelitian nanti. Ya, jika merasa belum fasih atau belum paham secara yakin tentang apa yang baru dipelajari barusan pada video ini, ayo ulangi lagi. Cari media lain untuk belajar. Berusaha lagi dan jangan cepat menyerah, karena meraih sesuatu yang besar itu butuh waktu dan perjuangan, juga kesabaran.